Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Bab 1, belajar Al-Quran dan Hadis. Anak-anak ibu semuanya masih ingat kan pelajaran Al-Quran dan Hadis di kelas 4 atau kelas 5? Ya, kita kemarin belajar surah Al-Ma'un, surah Al-Hujurat, dan surah At-Tin. Hari ini kita akan belajar tentang surah Ad-Duha. Pada pelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah belajar. Yang pertama, kamu nanti akan bisa membaca, menulis, dan menghafal Quran surah Ad-Duha dengan tartil. Yang kedua, bisa menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surah Ad-Duha dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan hukum bacaan tafhim dan tartik dengan benar. Yang keempat, menumbuhkan sikap solidaritas dan bisa saling membantu. Yang kelima, kamu bisa menunjukkan sikap terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya persiapkan alat tulisnya, buku bacaannya, buku tulisnya, pulpennya, pensilnya ya. Setelah itu duduk yang rapi, lalu membaca doa dalam hati agar diberikan kemudahan, dan kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Anak-anak ibu, tahukah kalian arti Ad-Duha? Ad-Duha artinya waktu pagi. Surah ini merupakan surah ke-93 di dalam Al-Quran. Surah Ad-Duha ini terdiri dari 11 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Surah Ad-Duha tergolong ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surah Ad-Duha ini merupakan jawaban atas pertanyaan, ejekan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Quraisy Mekah yang menganggap bahwa Rasulullah SAW sudah tidak dipedulikan lagi oleh Tuhannya, sebab Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu kenabian. Untuk menjawab ejekan itu, maka turunlah surah Ad-Duha. Anak-anak ibu, setelah kalian tadi mendengarkan bacaan surah Ad-Duha, marilah kita melanjutkan mempelajari hukum bacaannya atau tajwid dalam surah Ad-Duha. Kemarin sewaktu di kelas 4, di kelas 5 kita sudah mempelajari hukum bacaan. Jadi setiap kali kita belajar Al-Quran, kita pasti mempelajari hukum bacaannya. Ada hukum bacaan nun mati atau tanwin, hukum bacaan nun mati, dan hari ini kita mengenal hukum bacaan tafhim. Tafhim artinya menebalkan atau tebal. Jadi
Huruf-huruf tafhim ini dibaca tebal ya. Ada 7 huruf hijaiyah yang dibaca tafhim atau tebal. Huruf-huruf ini dinamakan huruf istila, yaitu huruf kho, shod, dot, ghain, to, qaf, dan zo. Tapi ada 2 huruf yang bisa dibaca tafhim dan juga dibaca tarkik atau tipis, yaitu huruf lam dan huruf ro. Huruf lam dan ro ini bisa dibaca tebal atau tipis tergantung dengan huruf-huruf yang ada di sekitarnya atau harokat-harokat yang ada di depan atau di belakangnya. Tadi udah Ibu katakan huruf hijaiyah yang wajib dibaca tebal itu ada 7 huruf yang dinamakan huruf istila. Namun ada 2 huruf lagi yang bukan huruf istila tapi bisa dibaca tafhim dan bisa dibaca tarkik atau tipis dengan ketentuan khusus. Misalnya huruf lam. Huruf lam itu kita baca tebal jika dalam lafaz jalalah atau dalam lafaz Allah didahului tanda baca fathah dan dhammah. Misalnya Allahu Akbar. Qul huwallah. La ilaha illallah. Itu ya. Jadi dia dibaca lamnya tafhim atau tebal. Selanjutnya hukum ro sukun, ro mati dibaca setelah huruf bertanda fathah, maka ro-nya itu dibaca tebal ro sukunnya. Contohnya Maryam, Koryah. Itu ya. Terus jika huruf ro sukun atau ro mati setelah huruf bertanda dhammah, misalnya Zurriyah, Quryah. Tadi sebelum huruf bertanda fathah, ini setelah huruf bertanda dhammah. Jadi dahului dengan huruf yang berharakat dhammah. Terus huruf ro bertanda baca dhammah. Jadi semua ro yang berharakat dhammah itu dibaca tafhim. Huruf ro sukun setelah huruf bertanda kasro bukan kasro asli atau hamzah. Contohnya yurji'i, yurham. Huruf ro sukun atau mati setelah huruf bertanda kasro asli. Sedangkan sesudah ro terdapat huruf istila. Istila tadi yang 7 tadi ya. Contohnya labil mirsad, mirsad. Nah, yang kedua, lam dan ro bisa dibaca tarkik atau tipis. Jadi huruf ini bisa dibaca tafhim, bisa dibaca tarkik dengan ketentuan sebagai berikut. Huruf la dibaca tipis jika berada dalam lafaz jalalah atau lafaz Allah yang bertanda kasroh atau didahului dengan huruf yang bertanda kasroh. Contohnya Bismillah. Ya, jadi dia tipis, bukan Bismillah, bukan Bismillah. Itu dia. Terus huruf ro dibaca tipis atau tarkik. Tidak terdengar bunyi lafaznya apabila huruf ro itu bertanda kasroh. Contohnya sanuk ri. Bukan sanuk ri, bukan sanuk ri uka. Nah, huruf ro bertanda baca hidup yang jatuh setelah ya mati atau huruf lin. Contohnya al-kabiru, al-basiru. Nah, dia itu walaupun berharokat dhammah tapi sebelumnya ada mat tabi'i atau mat lin. Terus huruf ro mati setelah huruf yang bertanda kasroh asli, sedangkan sesudah ro bukan huruf istila. Contohnya Fir'aun. Nah, itu bukan huruf istila ya, huruf ain. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah hukum bacaan tafhim dan tarkik yang ada dalam surah Ad-Duha. Lanjut ya, kita tugas kelompok yaitu ayo membaca surah Ad-Duha bersama teman kelompokmu dan tampilkan di depan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.